Orang munafik tidak kerasan bersama dengan orang-orang yang ikhlas. Begitu pula sebaliknya, orang yang ikhlas dia tidak akan nyambung bila berada dengan orang-orang yang pembohong. Karena itu setelah dia kenali ini, maka dia segera untuk menghindar, memisahkan diri dari orang-orang tersebut. Karena bila dia berlama-lama, tentu persahabatan itu akan menarik dirinya ke poros yang sebenarnya dia tidak menyukainya dan coba untuk menghindarinya. Tapi dia tidak kuasa, karena tabiat manusia itu suka mencuri dari tabiat yang lain. Nafsu seseorang suka meniru apa yang dia anggap sebagai sesuatu yang mengasihkan baginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasul. Ayuhana yang dimuliakan, marilah kita bersama kita untuk mengikuti pengajian kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh guru kita Haji Taufik Hasan pada Ramadan. Ilahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Imamil mufassirin, qaidil muhaddithin, hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin yarhamkumullah. Fatahallahu lana al-uluma wal ma'arif wa ja'alana min awliyaihi as-salihin wa ja'alana min al-hadin muhtadina insyaallah. Allahumma amin. Innaka ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kita di pekan yang telah berlalu, kita diajak oleh muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ma'arifihi fid dunya wal akhirah untuk memilih dan memilah sahabat kita. Artinya tidak memilih sahabat yang tidak mendukung dan menggerakkan kita serta tekad kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Narasi dan ucapan yang dibangun oleh sahabat itu bahkan lebih menjauhkan kita
dari Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini harus ditinggalkan. Kalaupun terpaksa harus bersahabat, maka pilihlah orang yang setingkat dalam pengamalan spiritualitas dengan kita. Pengamalan spiritualitas di sini yang dimaksud adalah urusan hati. Karena hati itu menjadi barometer dekat tidaknya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur tidaknya dia di dalam sikap dan aktivitas. Dan hati itu pula menunjukkan keikhlasan atau riya dan sum'ahnya seseorang dalam melakukan amal ibadah di kehidupan dunia ini. Lalu dari mana kita mengetahui seseorang ikhlas atau tidak? Bukankah keikhlasan itu merupakan rahasia antara seseorang dengan Tuhannya? Benar bahwa keikhlasan adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dideteksi, tidak hanya oleh orang lain, bahkan oleh pelaku amal itu sendiri. Dia adalah sesuatu yang sulit didapatkan oleh seseorang di dalam melakukan amal kepada Allah, kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika demikian adanya, dari mana pula kita hendak mengetahuinya? Yaitu dengan membuka hati kita dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah akan membuka penglihatan dan mata batin kita untuk mengenali siapa sahabat kita itu. Yaitu riya, sum'ah, takabur, itu akan terlihat dari penampilan yang dia suguhkan kepada kita. La tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka ala Allahi maqalu. Jangan bersahabat dengan orang yang kepentingan dan tekadnya tidak menggerakkanmu kepada Allah, serta narasi, ucapan dan komunikasinya tidak menunjukkanmu kepadanya, kepada Allah. Ini orang ini harus ditinggalkan oleh kita. Kalaupun harus memilih sahabat yang setingkat, kalaupun tidak ada yang setingkat, maka bergaul dengan mereka secara zahir saja. Sidang jemaah, mengapa ini tidak dibenarkan? Karena akan memunculkan perbuatan-perbuatan yang akan mengurangi derajat dan keadaan kita. Karena al-musahabah yushib, kata para ulama. Pergaulan itu magnet yang akan menarik seseorang ke poros siapa yang dia bersahabat dengannya. Wal mujalasa tujanis, sementara
teman nongkrong seseorang itu adalah sejenis dengan siapa yang dia duduk dan nongkrong dengannya. Tidak mungkin seorang pencuri dia nongkrong berlama-lama setiap harinya dengan seorang yang saleh. Seorang pendusta juga tidak akan suka berada dengan orang-orang yang jujur. Orang munafik tidak kerasan bersama dengan orang-orang yang ikhlas. Begitu pula sebaliknya, orang yang ikhlas dia tidak akan nyambung bila berada dengan orang-orang yang pembohong. Karena itu setelah dia kenali ini, maka dia segera untuk menghindar, memisahkan diri dari orang-orang tersebut. Karena bila dia berlama-lama, tentu persahabatan itu akan menarik dirinya ke poros yang sebenarnya dia tidak menyukainya dan coba untuk menghindarinya. Tapi dia tidak kuasa, karena tabiat manusia itu suka mencuri dari tabiat yang lain. Nafsu seseorang suka meniru apa yang dia anggap sebagai sesuatu yang mengasihkan baginya. Ingat, para ulama mengatakan bukan akhlak tapi tabiat. Karena kata tabiat itu konotasinya dia selalu kepada hal-hal yang buruk yang ada pada manusia. Begitu juga dengan nafsu. Nafsu yang dimaksud adalah nafsu yang alhamaha fujuraha, karena dia menganggap sesuatu yang asik bagi dia itu adalah sesuatu yang negatif dalam nilai-nilai kebenaran. Jadi kalau nafsu suka hidup di dunia ini dengan bermewah-mewah, maka itulah nafsu itu tidak baik. Dia belum mengenal dirinya sendiri. Karena itu tabiat atau tibak dari manusia itu suka mengambil dan mencuri tabiat dari orang lain. Jadi kata tabiat itu, begitu juga nafsu tadi. Sehingga kita tidak keliru memahami pengajaran-pengajaran para guru-guru besar ini. Dalam Al-Quran itu kata tabiat ada 11 kali disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya kalimat kadzalika natba'u ala qulubihim fahum la yafqahun wa natba'u ala qulubihim taba'allahu ala qulubihim. Ya. Jadi kalimat-kalimat seperti ini selalu dipakai pada konotasi yang tidak baik. Bani Israel dia tidak mau tunduk kepada kebenaran, membunuh para nabi dengan cara yang batil, tidak mau masuk ke negeri Palestina atau Baitul Muqaddis dengan cara-cara yang diperintah oleh Allah dalam situasi memohon ampunan, tapi malah meminta kepada kekayaan duniawi. Hintah katanya, bukan hittah. Bani Israel juga mereka menyembah anak sapi. Bani Israel juga membunuh dan seterusnya. Lalu Allah sebut, ya, mereka telah dikunci mati hatinya. Kunci mati
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang keliru ini. Kemudian orang-orang munafik yang ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ini juga Allah sebutkan nanti Allah kunci mati hati mereka dalam kemunafikan. Orang-orang yang menentang Rasulullah, tidak ikut di dalam perang Tabuk dan minta izin untuk bisa bersama keluarga, padahal mereka seharusnya ikut berjuang di jalan Allah. Ini sikap pengecut dan penakut mereka itu Allah sebut taba'allah ala qulubihim. Mereka termasuk orang yang dikunci mati hati mereka. Jadi kata tabiat seperti itu. Karena itu orang-orang Aceh mengatakan kalau ada orang yang perilakunya, perangainya tidak baik, ya disebutlah awwaluka tubiat atau awwaluku tubiat. Sudah menjadi tabiat dia seperti itu. Kalau hari ini ada orang-orang menggunakan tabiat pada kata-kata yang baik, maka dia tidak mengerti penggunaan kata tabiat itu. Al-Quran menggunakan pada sisi yang tidak baik. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah, dari sini pengarang mengatakan bahwa jangan bersahabat dengan orang-orang seperti itu. Bahkan lebih jauh dalam dunia yang semakin penuh dengan fitnah di berbagai aspek, sudah dijelaskan oleh Sahal bin Abdullah At-Tasattari radhiyallahu taala anhu. Beliau katakan ihdar suhbata salasati asnaf minan nas. Hati-hati dan hindari oleh dirimu bersahabat dengan 3 golongan manusia. Ini ketika bersahabat berarti saling mulazamah, saling ketertarikan antara satu dengan yang lain, saling merindu, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menimpali, saling mendukung, saling memberikan motivasi dalam segala sisi, saling memperlihatkan sesuatu untuk mencari keridhaan sahabatnya. Ya, kalau itu dalam sisi kebajikan baik, tapi bagaimana dengan dalam sisi keburukan? Maka akan muncul sikap kemunafikan, memuji pada yang tidak pantas dipuji, mencela pada sesuatu yang tidak pantas untuk dicela. Maka kata Sahal bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ihdar suhbata thalathati asnafin minan nas. Hindari engkau bersahabat dengan 3 bentuk atau tipe atau golongan manusia. Apa saja itu? Al-jababiratil ghafilin, para pemimpin-pemimpin yang lalai. Pemimpin yang lalai. Lalai dari keadilan, lalai dari amanah dan tanggung jawab, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai dari mengingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam zikirnya, sibuk dengan dunianya, memburu keinginan-keinginan hawa nafsu dan birahinya,
Nah, ini jangan bersahabat dengan orang yang seperti ini, kata Sahal bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, wal qurra'il mu'anidin, wal qurra'il mudahinin, para pembaca Al-Quran yang mencari popularitas. Jadi mudahin ini yang meminyak-minyaki asal katanya. Artinya yang membuat pola-pola bacaan supaya dipuji oleh orang. Jadi yang mencari popularitas. Al-Qurra, para pembaca Al-Quran, para qari-qari. Ya, ini hati-hati betul. Jangan bersahabat dengan mereka, karena kalau mereka ingin dipuji dan suka memuji pada sesuatu yang tidak benar, maka kita pun akan tergerus. Ya, sikap-sikap baik, kepribadian-kepribadian yang positif menjadi seperti mereka nantinya. Yang baik-baiknya hilang dari kita. Lalu terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Ada bacaan, ya kita memang disuruh misalnya bacaan yang bagus ya. Allah, subhanallah, kita ingat Allah. Tapi ini sudah main-main dia bentuk, lalu kita pun ikut. Allah, 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 Allah. Sudah terbiasa seperti itu, lalu ya artinya tidak ikhlas. Ucapan itu dibuat-buat. Nah, tidak seperti itu. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Sahal bin Abdullah, jangan engkau bersahabat atau hindari olehmu persahabatan dengan al-mutasawwifatil jahilin, para sofistik yang bodoh, ya, orang-orang yang mengaku dia sebagai pengikut tasawuf tapi sangat-sangat bodoh. Semua iya. Yang dia pikirkan adalah pola-pola bagaimana dia dipuji oleh manusia, dianggap sebagai wali, sementara dia tidak mengenal dirinya sendiri. Kadang yang dia buru pembicaraannya ya karamah, kemuliaan, padahal bukan itu tujuan daripada seseorang untuk belajar, meningkatkan karakternya, melatih dirinya, mendekatkan diri kepada Allah. Untuk apa semuanya? Untuk mencari al-istiqamah. Sehingga yang melenceng itu dia harus hindari. Tapi tidak. Para sufi-sufi palsu ini malah dijadikan olehnya ajaran-ajaran agama, ya, dengan kelalaian-kelalaian dibiarkan terbengkalai, lalu dia mengaku bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Ini sufi-sufi seperti itu agar ditinggalkan oleh kalian, wahai para murid-muridku, ini kata Sahal. Begitu juga nanti diajarkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jangan seperti itu. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun ingin bersahabat, maka cari sahabat yang bisa meningkatkan kepribadianmu, mendekatkanmu kepada Allah. Kalau dia berbicara, pembicaraannya akan mengingatkan engkau kepada kampung akhirat, bukan dunia.
bukan kenikmatan yang fana, bukan yang sia-sia, yang kita kumpul lalu kemudian kita tinggalkan, apalagi mencarinya dengan cara yang tidak benar, bahkan menjadi sumber malapetaka bagi ahli waris kita. Api yang membakar tubuhnya, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Itu sama dengan memberikan konsumsi bara api neraka ke dalam tubuh keluarga kita atau orang-orang yang berada di dalam tanggungan dan kewajiban kita. Nah, jadi kita cari yang mengingatkan kita kepada kampung akhirat, kepada Allah. Ya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila bersahabat maka dia mampu mengungkap haqaiq tauhid dan ma'rifah. Ya. Yang dicari di sana adalah keridhaan Tuhan dan tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ibaratnya kata para pensyarah, seandainya kita semalaman tidur, dia tidak bangunkan kita. Bangun salat, kok tidur semalaman. Lalu seandainya kita puasa di sepanjang waktu, dia tidak katakan berbukalah sesekali. Tidak boleh puasa terus. Ya. Atau sebaliknya, kita tidak puasa lalu dia suruh puasa. Kita tidak tidur sepanjang malam, kita salat, dia bilang tidurlah sesekali waktu. Mungkin kita akan bertanya, bukankah Rasulullah mengajarkan itu kepada umat ini? Aku menikah, aku berbuka dan berpuasa, aku tidur dan bangun untuk salat malam. Ini Rasulullah ajarkan umatnya, ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk melakukan ibadah malam, ada waktu puasa, ada waktu berbuka. Ya. Dan jangan membujang sepanjang waktu. Aku saja sebagai Rasulullah juga menikah. Nah, kenapa tadi jangan bersahabat dengan orang yang mengingatkan kita itu? Kalau dia mengingatkan untuk mencari muka. Mengingatkan untuk mencari muka. Jadi dia bangunkan kita cuma untuk mengatakan bahwa aku salat malam ini. Lalu dia ingatkan kita kalau puasa terus-terus, jangan puasa terus-terus katanya. Supaya ada teman bagi dia untuk berbuka puasa misalnya, atau makan-makan, memperturutkan hawa nafsu. Karena kalau kita terus berpuasa, dia tidak kerasan pergi-pergi ke sana kemari atau menjamu makanan. Nah, jadi yang menjadi pendorong dan motivasinya itu adalah nafsu. Tapi kalau dia didorong oleh kekuatan keimanan, dia ajak kita salat, puasa, atau berbuka, ataupun tidur. Itu adalah metodenya Rasulullah. Jadi kita kenali pada sisi seperti itu. Dan kita mampu mengenalinya jika kita ingin berjalan kepada Allah. Jadi cari orang yang berada keadaannya di atas kita. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, menilai seseorang, membanding-banding seseorang bukan tidak boleh. Rasul ajarkan, undur
ila man dunaka wa la tanzur ila man fawqaka. Lihatlah olehmu kepada orang yang nikmatnya tidak sampai kepada tingkatanmu. Jangan engkau melihat ke atas kamu yang dia dapat nikmat yang besar. Ini kan menilai, mengukur, menakar. Yang takaran itu kembali untuk memperbaiki diri sendiri. Sehingga orang tidak mengatakan, kok aku miskin kali. Ya Allah, hendak engkau beri apa-apa untuk diriku. Padahal ada orang sama sekali di bawah kita lebih jauh kemiskinannya. Lihat ke sana. Alhamdulillah, saya bisa masih berjalan kaki. Orang lain malah kedua kakinya tidak ada. Begitulah seterusnya. Nah, jadi ini mengukur ada. Mengukur ada. Karena ukuran yang kita pakai, perbandingan yang kita gunakan, barometernya adalah keimanan. Bukan barometernya nafsu. Tapi kalau kita ukur-ukur dengan nafsu, nafsu itu, tabiat itu, dia tidak stabil. Tergantung cuaca, tergantung iklim, tergantung insiden yang dia hadapi. Tak apa-apa dia kesal di rumah dengan istrinya, tiba-tiba pelampiasannya kepada kita. Dia jalan kesandung dengan batu, kita yang ditaboknya. Katanya gara-gara kamu jalan di depan gak bilang-bilang. Padahal dia sendiri yang kesandung sama batu. Jadi dia menjadikan nafsu sebagai standar dalam mengukur layak atau tidak layaknya bagi dia. Sehingga ketika dia dalam keadaan marah, kita tahu, oh di sana rupanya orang ini harus ditinggalkan. Marahnya tidak sesuai, bukan karena Allah. Ridhanya, kamu rela ndak? Rela. Kenapa relanya? Karena selalu diberi hadiah untuk dia. Ya, karena kita memuji-muji dia. Maka yang dia jadikan standar adalah nafsu dalam mengukurnya. Jadi seperti itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, adalah Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu ta'ala anhu. Ini murid dari Abul Hasan Asy-Syazali. Abul Abbas Al-Mursi, kata Abul Hasan Asy-Syazali radhiyallahu ta'ala anhu, ada yang baca Asy-Syazali, ada yang baca Asy-Syadzili. Kalau ditanya mana yang lebih cocok, ya lebih cocok membaca Asy-Syadzili. Tapi dua-duanya benar. Kata Abul Hasan, Abul Abbas Al-Mursi ini adalah manusia yang sempurna. Dia lelaki yang betul-betul sempurna. Wallahi innahu la ya'tihil badawi yabulu ala saqaihi fala yamsi alaihi al-masa. Pernah didatangi oleh seorang Arab Badui, orang-orang Badui datang ke Abul Abbas Al-Mursi, lalu dikencingi di antara kedua kakinya. Tetapi Abul Abbas Al-Mursi tidak marah, ya, dan tidak membalas dengan keburukan. Illa waqad wasalahu ilallah, kecuali dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia hubungkan kejadian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begini itu,
seorang yang tertata batinnya, termanajemen spiritualnya, terpilih sifat-sifat dan keindahan bahasa batinnya itu, ketika dia terjadi sesuatu kepada dirinya, maka dia melihat di sana Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan itu terjadi. Oleh jadi itu teguran bagi dia. Ya, teguran bagi dia. Jadi ya dia tidak membalas keburukan orang dengan keburukan pula. Ya. Wala yadra'ul as-sayyi'ata bis-sayyi'ah. Tapi yadra'u as-sayyi'a la yadra'u as-sayyi'a illa billati hiya ahsan. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang Maha Kasih itu yang berjalan di muka bumi ini dengan santun, sopan, sikap yang bersahabat, tidak merusak lingkungannya. Kalau dia ditegur dan disapa oleh orang-orang yang jahil, qalu salama, dia akan membalasnya dengan kedamaian, kebajikan, keselamatan. Sebuah tata krama yang diperlihatkan. Ini hamba Allah, ya, seperti itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka karena itu kalau kita melihat ada orang-orang yang sebaliknya, maka tinggalkan dia. Kata radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid daraini amin, rubama kunta musian fa'araka al-ihsana minka suhbatuka man huwa aswa halan minka. Ini kata beliau. Ini kelanjutan dari hikmah persahabatan yang kemarin itu. Sahabat yang tidak baik itu boleh jadi engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, rubama kunta musian, fa'araka al-ihsana minka suhbatuka man huwa aswa halan minka. Saat kita salah dalam melakukan sesuatu, boleh jadi sahabat yang tidak baik tadi karena dikarenakan pergaulanmu dengannya, maka ketidakbaikan yang engkau lakukan itu bagi dia baik. Boleh jadi sikap buruk yang engkau lakukan bagi sahabat yang tidak benar tadi, maka itu suatu kebajikan. Kalau kita mencaci orang di jalan sambil lewat, oi, kita caci, mantap, dia bilang. Dia puji kita, mantap. Bukan dia bilang, jangan, mungkin dia silap. Itu kan hamba Allah, sebaiknya kita berdoa kepada dia. Bukan itu yang dia ingatkan kita, mantap. Lah je jibu patai 300 je. Dia tambah lagi. Pekerjaan kita yang sebenarnya silap, keliru, salah, ya, bagi dia itu suatu yang baik. Kenapa demikian? Karena tingkat pemahamannya di bawah kita.
spiritualitasnya jauh dari kita. Maka ketika kita melakukan sesuatu, dia pikir itu yang paling baik. Padahal kita keliru. Ya. Nah, itu satu. Karena itu persahabatan itu dibagi dua di dalam perjalanan tarikat ke tasawuf ini ya. Ada disebut dengan suhbah lil iradah. Maksudnya apa? Karena hanya ingin saja bersahabat dengan para orang-orang sufi. Ingin bersahabat dengan mereka, dengan orang-orang arif. Jadi kalau ada orang yang ingin bersahabat karena sebuah keinginan atau dikatakan dengan ya al-musahabah lil iradah ini, suhbah lil iradah, maka dia tidak pernah bertanya apapun. Tidak pernah bertanya apapun. Jadi kalau dia bersahabat, ya diam saja dia. Kenapa? Karena dia mencerminkan kepada hati orang yang dia sahabati ini adalah karena saya ingin belajar banyak sama dia. Nggak akan tanya-tanya tuh. Karena yang kita sahabati itu adalah orang yang lebih tinggi makam dan derajatnya, spiritualitasnya, akhlaknya, keistimewaannya, kesopan santunannya, ibadatnya, zikirnya, semuanya memang lebih, kita bisa membacanya. Lalu apa yang terjadi pada dia itu kita tidak tanya-tanya, karena kita tahu dia punya ilmu. Nah, seperti Nabiullah Musa bersahabat dengan Khidir alaihissalam. Rupanya ketika perahu dilobangi oleh Khidir, Musa bertanya, kok dilobangi? Nih bahaya nih, kau bahayakan nih orang. Protesnya ada tuh. Maka ditegur oleh Khidir, bukankah sudah katakan kau tidak akan bersabar dalam menempuh perjalanan ini. Jadi perbaiki lagi keinginanmu tadi apa? Mau belajar kan di awal. Ada iradah dari kamu supaya dapat hikmah. Oh kalau gitu maafkan saya lupa. Nah ini persahabatan yang pertama di dalam analisis tasawuf. Persahabatan yang kedua, karena dibagi dua tuh kan, yaitu as-suhbah lil barakah. Bersahabat untuk mencari berkah. Karena banyak berkah tuh, kan? Banyak berkah. Jadi kalau bersahabat untuk mencari berkah, ikut dalam majelis tasawuf, pakai baju tasawuf, pakai topi tasawuf, ya, itu untuk berkah. Nah, dia bukan ikut itu lalu nanti ingin menjadi seorang sufi, tidak, ingin cari berkah saja. Ada orang seperti itu, ada orang tua mau belajar, masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri. Hari ini kita ngomong 10 biji dia lupa. Kita ngomong, Pak, sendalnya taruh sana ya. Ya. Dia bilang, saya tidak bawa sendal tadi di rumah. Padahal sendal dikasih sama kita suruh simpan sebentar. Ini orang tua, tapi tetap saja dia pakai kain rida, pakai baju seperti baju kita, pakai kopiah sufi. Kenapa? Dia senang seperti itu dan ingin dapat berkah. Kalau ilmu tidak masuk lagi. Kalau ilmu tidak masuk lagi. Nah, ini dia cari berkah. Sekarang ada orang ilmu tidak ada, kita tanya apa syarat sah salat misalnya, tidak tahu, dia ketawa.
saya kan tidak ngaji Tengku, tapi sorbanmu besar di atas kepala. Sorbanmu besar betul tuh. Atas kepala besar sorban, kain ridak besar, bajunya melambai-lambai, cincinnya 3. Tasbihnya ada. Kita tanya sama dia, enggak tahu dia. Lalu kenapa dia pakai sorban? Itu ingin mengambil berkah. Pada sorban ada berkah, itu pakaiannya para nabi. Berkah. Sabbahah itu, tasbih. Abu Hurairah pakai, Rasulullah kasih, ada hadis musalsal, penerimaan tasbih itu. Ada berkah, ini persahabatan karena berkah. Jadi kata Ibnu Athaillah, rubbama kunta musian fa'araka al-ihsana minka suhbatuka man huwa aswa halan minka. Boleh jadi kamu tersilap atau melakukan kesalahan, tapi persahabatanmu dengan orang yang berada di bawahmu secara ilmu, secara spiritualitas, menilai bahwa pekerjaanmu, perbuatanmu yang buruk tadi itu baik. Ini jangan. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Dan ini adalah hadhihi a'zamu afah tadkhulu ala man khalafa ma dzakarahu wa sahiba man huwa dunahu fil hal wa hiya istihsanuhu lima huwa alaih. Ini menjadi bencana paling besar. Karena orang ini menilai sesuatu yang tidak semestinya. Ya, dia anggap baik apa yang kita lakukan yang buruk itu. Sehingga ini fayuaddihi fiha au dzalika ila ridahu an nafsihi wa ru'yatuhu li ihsaniha wa huwa aslu kulli syarr. Sehingga pola penilaian yang tidak benar ini membuat dia ridha terhadap nafsunya. Dan dia melihat bahwa apa yang dinilai oleh nafsu tadi adalah benar. Ya kan? Karena ini mengasihkan bagi dia, oh benar. Padahal nafsu tuh yang nilai. Maka pada saat itu kita disodorkan kepada hikmah yang sudah kita pelajari. Kenapa? Aslu kulli syarrin ar-ridha bin nafsi. Ya, pangkal segala keburukan itu kenapa bisa terjadi? Karena seseorang ridha dengan nafsunya. Wa aslu kulli ta'atin atau khairin adamur ridha bin nafsi. Dan pangkal semua ketaatan karena seseorang tidak ridha dengan nafsu. Iya enggak? Kenapa orang nak mau salat subuh? Enak tidur, nak mau bangun. Itu nafsu tu enak tidur. Ridha dia dengan tidur-tiduran. Malas sekali bangun. Kena air dingin, nanti hilang kantuknya. Mata sedang enak rapat tertutup. Jadi ketika dia ridha dengan keasikan nafsunya, keenakan kesahduan rasa nafsu, maka dia maksiat kepada Allah. Tapi ketika nafsu bilang, aduh tidurnya enak, tapi ingat suatu saat engkau akan bangun. Tak bangun saat ini, hari kiamat pasti kamu akan bangun. Pasti kamu akan dibelalakkan oleh Allah untuk bangkit hari kiamat. Bagaimana engkau pertanggungjawabkan itu semua? Maka dia bangun, dia tinggalkan keasikan nafsunya untuk salat subuh 2 rakaat. Dia cuci air, dia basuh dirinya, anggota wuduknya dengan perlahan-lahan sempurna. Meskipun air begitu dingin terasa, kantuknya terbang, hilang, melayang. Tapi dia tidak peduli. Sungguh Tuhan, ridhamu yang kucari, bukan ridha nafsuku. Ini dia. Ya.
sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman harus dicari yang hebat. Yang hebat di sini apa? Yang situasi hatinya benar-benar baik. Yang zuhud dalam dunia ini. Meskipun kadang kau melihat orang yang zuhud itu amalnya tidak banyak. Macam Pak Sofian itu selalu bilang, kalau misalnya guru tidak hadir, kenapa tidak hadir? Jangan ditanya. Memang begitu pola guru. Misal, itu beliau dulu seperti itu ikut tasawuf. Imam Syafi'i di rumah Imam Ahmad tidur semalaman. Ya. Putri Imam Ahmad bilang ngintip, ya orang tuh tidur semalaman, ayah terus salat. Masa kayak gitu menjadi gurumu? Katamu hebat kali beliau, sangat segan pada ilmunya. Ini putrinya Imam Ahmad yang ngintip terus itu kan. Kata Imam Ahmad, memang begitu guru saya itu. Besok baru ketahuan, nggak ambil wudhu. Coba tanya, ditanya, kenapa engkau tidur semalaman, waktu bangun subuh ndak ambil wudhu lagi? Aneh betul anda. Katanya ulama besar. Dijawab oleh Imam Syafi'i, 40 permasalahan bisa ku jawab ketika tidur di rumah ini. Jadi tertidur, terbaring tapi tidak tidur. Otaknya main tuh. Ilmu otaknya, zikir lisannya, tafakkur sa'a khairun min ibadati sana. Tafakkur hanya sesaat itu lebih baik daripada ibadah setahun. Ibadah itu tidak ada tafakkurnya, tidak ada ruhnya. Ibadah terus tak apa. Kadang-kadang ibadah terus, tapi yang dia cari nafsunya. Ya Allah rezeki, ya Allah motor, ya Allah rumah nali. Ya, banyak kali itu dia pikir, ya Allah, mie-nya belum laku. Nafsu. Tafakkur. Inna fi dzalika laayatan li qaumin yatafakkarun. Suruh tafakkur. Banyak lama ayat Al-Qur'an. Ya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Karena itu dilanjutkan oleh muallif Ibnu Athaillah dan juga nanti disyarah panjang lebar, ma qalla amalun bariza min qalbin zahidin wala kathura amalun bariza min qalbi raghibin. Saya ulangi, ma qalla amalun bariza min qalbi zahidin wala kathura amalun bariza min qalbi raghibin. Amal yang muncul dari hati seorang yang zuhud di dunia ini itu tidak sedikit. Padahal dia tidak beramal kan? Orang zuhud, ya duduk aja dia. Begini duduk. Jalan ke sana, begini. Orang lain salat duha, orang lain bersedekah, orang lain tersenyum, orang lain duduk musyawarah, orang lain hadir undangan. Orang zuhud ni ndak lagi lebih menan. Bahasa Aceh. Lalu kita bilang itu model orang zuhud. Nggak pernah kulihat dia salat duha, nggak pernah kulihat dia salat syuruk, nggak pernah kulihat dia bangun tengah malam. Bulan puasa orang lain qiyamul lail, khatam Quran lagi di 10 yang akhir, sama i'tikaf di masjid, dia ndak ada. Ini orang zuhud. Sekarang dibalik. Khatam Quran, bulan puasa, i'tikaf, berbagai macam sedekah, pergi ke undangan. Untuk apa tuh? Itu sombong. Taruh uang dalam amplop 100.000, tulis nama dari bulan. Ketika nggak ada uang, kata istri, nggak tulis bang. Apa tulis? Cuma 10.000 kita taruh. Yang dicari puji manusia. Ndak ikhlas.
Orang zuhud dia tidak butuh dunia, yang dia butuh adalah Allah. Maka kesendiriannya dengan Allah lebih banyak amalnya dibandingkan kita yang repot-repot ke sana kemari. Lahiriah ibadah, tapi sebenarnya batiniah kita adalah kesombongan dan sum'ah. Nah, maka disebut nih, hati-hati betul. Maqalla amalun bariza min qalbi zahidin. Hati seorang pezuhud di dunia ini, walaupun dia nampaknya tidak banyak amal, itulah amal terbanyak dia. Wala kathura amalun bariza min qalbi raghibin. Adapun amal yang begitu banyak dari orang-orang yang mencari dunia, raghibin fid dunia, bukan pada Allah. Orang yang dia memprioritaskan dunia, banyak betul amalnya, tapi sebenarnya itu sangat sedikit, tidak banyak katanya, bukan sangat sedikit, tidak diukur banyak dalam perspektif tasawuf. Lahiriah dia banyak, tapi tidak ada nilai di sisi Allah. Semuanya faj'alnahu haba'an manthura, dia terserak ke sana kemari, hilang bagaikan abu dari hasil pembakaran kayu, ditiup angin, hilang semua, tidak ada bekas. Karena itu cari teman yang seperti itu. Jadi al-musahabah atau as-suhbah adalah aslun fi tariqatil qaum, sebagai salah satu prinsip dalam pendidikan dan pengajaran kaum sufistik atau tasawuf. Semoga ini menjadi sebuah keniscayaan. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini mudah-mudahan kita bisa menata diri. Kita memang bukan orang-orang sufi sebagaimana mereka. Kita juga bukan seorang spiritualis boro-boro menyatakan diri sebagai wali dan al-arif billah. Tapi insya Allah dengan belajar perlahan-lahan, mungkin ada secercah pola-pola yang diatur oleh mereka yang mereka ambil dari ayat dan hadis, bisa kita terapkan dalam kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan demikian adanya. Allahumma alhimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bi'ulumina wa ma'arifina waj'alna minar rasyidin ya rabbal alamin, innaka ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke dalam, kita masuk ke dalam. Ya, bagaimana kita beramal sehingga amal kita itu benar-benar diterima. Karena kalau amal kita tidak diterima, maka itu sebuah kerugian yang besar bagi kita. Polanya bagaimana? Polanya pertama adalah menghadirkan makna penghambaan di sini. Makna ubudiyah. Bagaimana menghadirkan makna ubudiyah? Yaitu dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya lakukan. Karena perintah itu ada dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu apabila sesuatu yang tidak ada perintah, misalnya yang perintah tadi kan aqimus shalah wa atuz zakah, itu ubudiyahnya ingat kenapa Anda lupa ini? Karena Allah perintah. Singkirkan semua hal lain, itu saja hadirkan. Jadi makna ubudiyahnya itu ada iyyaka na'bud. Lalu bagi yang tidak ada perintah secara khusus, apa yang menjadi pola kita? Yaitu menghadirkan keinginan untuk mendapatkan ridha Allah. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Hendaklah dia memotivasi diri bahwa yang kucari adalah ridha Allah. Jadi bukan ridha diriku, apalagi ridha orang, ridha makhluk, tidak. Ada ridha diriku nih, enak nasi, baik ibadah kita kan. Tidak enak rasa nasi dan makanan, malas pula kita beribadah. Ini ridha kita yang kita cari. Seenak perutnya dewe kan kata orang. Nah, jangan seperti itu. Pada posisi yang tidak ada perintah secara khusus, maka cari ridha Allah. Berjalan di muka bumi karena ingin mencari ridha Allah. Menatap dalam rangka mencari ridha Allah. Kita lihat pepohonan, maka pohon itu ya mengingatkan kita akan Allah, kekuasaannya, kelembutannya, sifat-sifatnya, asma-asma'nya, af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kamu berada, maka Allah akan ada di sana. Nah, ini hadirkan terus dalam diri kita. Ya. Yang ketiga, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan dia atau akan dampingi dia ke jalan kami. Ada kesungguhan. Karena perjalanan ini adalah menuju kepadanya. Yang berleha-leha dia akan tertinggal. Berhenti sebentar, dia akan jatuh. Maka sungguh-sungguh itu. Sungguh-sungguhlah. Maka lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami akan beri dia petunjuk jalan kami. Allah jamin terima. Yang keempat adalah selalu memohon kepada Allah. Ya Allah, dengan segala keterbatasan yang ada pada diriku, mohon terima. Mohon ya Rabb, terima. Banyak kekurangan yang kulakukan. Kalau bukan engkau yang menerima, siapa lagi? Karena aku tak butuh dari yang lain. Kepada siapa hendak kuserahkan ibadahku ini, amalku ini? Mereka itu tak ada apa-apanya, wahai Tuhan. Walaupun mereka janjikan, mereka tak bisa memenuhi janji itu. Karena hanya engkau yang memiliki kekuasaan sempurna. Kekuasaan mereka hanya pinjaman yang kau berikan. Suatu saat kau akan cabut. Kalaupun ada yang mereka berikan itu, kau anggap sebagai pemberianmu, wahai Tuhan. Hari ini aku minta engkau menerima. Kemarin aku meminta, esok aku minta. Selamanya aku tak bosan meminta pada engkau akan menerima amalku. Siapa diriku ini? Tak ada apa-apanya. Ini yang kita minta sama Allah. Menghibah, mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semua
pola-pola ini 1 sampai 4 dan seterusnya nanti ada lagi, itu dibentuk di atas dasar keimanan. Ya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Dasarnya iman. Bagaimana iman? Semua yang dibicarakan oleh iman ada. Jangan buruk sangka kepada Allah, hei pelaku menerima ngangkang. Jangan. Jangan ada pola untuk apa minta. Kemarin kan udah minta. Ini tidak perlu lagi. Dan meminta pun kepada Allah polanya harus dibenarkan. Ini iman tuh. Ketika kita minta pada Allah seakan-akan jangan ada dari Kapadumuro, berapa hari udah saya minta, kok belum kau kasih-kasih wahai Tuhan. Seakan-akan kita tuduh Tuhan tidak peduli sama kita, atau Tuhan luput dari melihat kebutuhan kita. Sehingga kata ulama, su'aluka minhu au su'aluka lihajatika minhu tuhmatun lahu. Kebutuhanmu yang engkau adukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah boleh jadi menjadi tuhmah, sebagai tuduhan bahwa Allah tak tahu tentang kebutuhanmu. Jadi pola kita disuruh minta, tapi ketika salah meminta itu keliru. Maka oleh sebab itu pola keimanan ini menjadi basic untuk beramal amal yang saleh. Kalau sudah iman ini benar, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dia akan kami berikan kehidupan yang nyaman, thayyibah. Bahagia. Bahagia betul. Ya. Baik di dunia maupun di akhirat. Ini pola-polanya, ya. Insya Allah. Ada lagi? Saya kira waktu kita sudah panjang sekali subuh nih. Mataharinya sudah menyongsong kita di sana. Banyak kegiatan-kegiatan lain. Nah, di samping ya kita salat syuruk nih sebentar ya. Insya Allah salatnya pun karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tidak payah beban. Barakallahu fikum. Bahkan Beki dari kecil, Masya Allah. Tuh hitam-hitamnya kok harus dibungkus. Oh, begitu. Kenapa dulu lahirnya begitu? Ya, pendek Ustaz. Begini. Insya Allah. Oh, ya. Dari lahir enggak? Benar. Dari lahir. Boleh. Tangan gitu juga? Ya, dari lahir. Kampungnya di mana? Semelu. Supaya jangan banyak kali berenang di laut. Jadi kan nih kesusahan sikit berenang kan. Nah, kalau enggak mandi laut terus sekarang jadi orang hadir majelis terus kan. Insyaallah. Sekarang saya lihat. Gimana Ustaz Salman? Ini berkahnya nih. Sigat juga. Ya, mari. Yuk, mari. ya kalau Ustaz.